Oke, selamat pagi. Sebagai kelanjutan dari pengantar strong form dan weak form, maka kita coba untuk memformulasikan problem fisika ini, ya, problem struktur ini dalam formulasi yang pertama. Kita mencoba memformulasikan dalam bentuk strong form. Oke, nah, ini saya jelaskan bahwa ini sebenarnya adalah gambar yang ini, gambar gambar yang kita lihat di sini ini, ya, mulai kayak trompet. Ini sebenarnya bukan trompet, ya. Ini sebenarnya sebuah balok, tapi balok ini penampangnya yang sebelah ujung ini lebih kecil dan semakin lama pada ujung sebelah sini membesar. Nah, sehingga kalau kita lihat dari arah X0 ke X sama dengan L, maka luasan penampang itu berubah, sehingga dalam bentuk fungsi penampang, yaitu A di dalam bentuk fungsi X, ya. Artinya penampang berubah pada tiap jarak X, ya. Nah, selanjutnya BX ini adalah internal force, yaitu gaya yang bekerja di dalam di dalam struktur, ya, gaya dalam struktur yang bekerja dalam struktur, di mana besaran gaya BX ini adalah gaya persatuan panjang. Jadi artinya seperti apa? Jadi dalam ketika kita memberikan sebuah gaya dari luar, yaitu sebesar T bar ini, atau traksi pada sebuah vektor gaya, traksi gaya sebagai external force di sini dikenakan di dalam sebuah struktur, maka gaya tersebut kemudian akan dilanjutkan menjadi sebuah internal force, di mana besaran gaya per tiap jarak terhadap sumbu X ini bisa berubah-ubah dan dinyatakan di dalam fungsi BX, ya, atau gaya persatuan panjang. Nah, selanjutnya kita coba dari balok yang besar ini kita potong kecil, yaitu sepanjang delta X, ya. Sepanjang delta X ini kita potong, kemudian kita perbesar. Nah, maka gaya-gaya yang bekerja di dalam sebuah potongan partikel sepanjang delta X ini bisa kita gambarkan. Yang pertama adalah nilai dari UX, ya. UX itu adalah seperti biasa yang kita definisikan sebagai apa? Displacement. Jadi di sini adalah titik di mana besarnya pergeseran displacement sebesar UX. Nah, karena dia sejarak X di sini, sedangkan di sisi sini U, maka dia besarnya menjadi U dari X plus delta X. Kenapa kok X plus delta X? Karena dia jaraknya kan berubah. Yang di sini jarak X, berarti kalau yang di sini U plus delta X. Karena panjang dari sini ke sini itu adalah delta X, ya. Sama, kemudian ini gaya besarnya pressure atau tekanan atau internal atau tegangan, ya, internal stress, ya, atau tegangan. Maka di sini nilainya adalah bernilai Px, ya. Sedangkan yang di sini adalah Px plus delta X, ya. Loh Pak, ini kenapa kok arahnya ke sana? Ini kan potongan, ya. Kalau setiap tegangan itu ketika kita potong, maka yang satu arahnya ke sana, berarti yang sebelah sini arahnya ke sini. Yang sisi yang dipotong sebelah sini. Begitu juga sebaliknya yang ini. Ini adalah sisi yang ini arahnya ke sana, berarti sisi sebelahnya sama-sama Px plus delta X, tapi arahnya beda, saling menghilangkan, ya. Nah, tapi ketika dipotong dia mengandung besaran tegangan tersebut, ya. Oke. Nah, selanjutnya yang Bx plus delta X per 2. Bx seperti yang kita ketahui bahwa Bx itu adalah internal force, bukan internal pressure, ya, atau internal stress, ya, tapi internal force. Maka dia satuannya Newton per meter karena dia tiap persatuan panjang. Maka di sini nilai Bx kita ambil, Bx-nya tidak di ujung sini dan di ujung sini, tapi kita ambil di tengahnya, ya, di mana Bx berarti kalau Bx di sini, kalau Bx plus delta X di sini, berarti di sini Bx adalah Bx
plus delta X per 2 karena separuhnya pas di tengahnya. Nah, dari formulasi tersebut maka bisa kita gambarkan bahwa formulasi untuk problem batang tarik tekan di sini, yang pertama adalah harus berdasarkan hukum Newton 1, harus setimbang ya, sesuai dengan hukum Newton 1. Nah, sigma F sama dengan 0. Yang kedua, harus sesuai dengan hukum Hooke, X sama dengan KU. Terus yang ketiga, di sini harus memenuhi persamaan tegangan dan regangan. Persamaan tegangan dan regangan adalah sigma sama dengan E dikalikan dengan epsilon. Nah, ini persamaan tegangan dan regangan. Nah, dari situ maka yang pertama kita formulasikan dari satu poin yang kita potong, yaitu kita pakai sigma F sama dengan 0 dulu. Ya, sigma F sama dengan 0. Maka dari situ kita coba kita formulasikan, maka di sini gayanya yang pertama minus Px ya. Ini gayanya. Minus Px, kemudian ditambah ini gaya juga Bx X plus delta X per 2. Karena dia ini gaya persatuan panjang, maka dia harus dikalikan dengan panjang. Panjangnya berapa? Nah, dia akan bekerja di sepanjang delta X. Berarti dikalikan dengan delta X. Ya. Kemudian gaya yang ketiga itu adalah ini. Ya. Maka di sini didapatkan plus juga ya. Px plus delta X. Oke, agak sedikit saya geser ya. Nah, maka ini harus sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Sedikit saya geser ya. Ini sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut, maka kita dapatkan ketika dia sama dengan 0, maka formulasi yang kita dapatkan di sini, kita coba kita kita formulasikan, maka didapatkan formulasi Px plus delta X gitu ya, dikurangi Px gitu ya. Ini saya pindah ke sana, ini ke sini ya. Berarti yang Bx-nya supaya sama ya, saya bagi dengan delta X, maka di sini yang Bx menjadi Bx plus delta X per 2 sama dengan 0, gitu ya. Nah, dari sini maka kita dapatkan ketika nilai delta X itu adalah sangat kecil ya, maka kita bisa rubah formulasi di atas. Ketika delta X itu mendekati 0 ya, maka persamaan di atas ini dapat kita tuliskan bahwa yang ini menjadi dpx dx gitu ya. Kemudian yang sebelahnya ini karena ini sangat kecil 0, maka hanya menjadi bx ya. Jadi fungsi bx sama dengan 0. Nah, oke, sampai di sini jelas ya formulasinya. Nah, setelah itu kita tahu bahwa dari formulasi tersebut kita masuk ke dalam hubungan apa itu sigma X ya. Artinya Px itu apa? Nah, dari sini kita dapatkan
bahwa Px itu didapat kalau misalnya kita punya hubungan sigma x sama dengan Px per Ax, maka bisa didapatkan bahwa nilai Px sama dengan sigma x kalikan Ax. Nah, ya, kita dapat itu satu untuk Px-nya, ya. Artinya apa? Artinya yang namanya Px ini nanti bisa diganti ini. Itu satu. Oke, saya lanjutkan dulu. Selain Px, kita juga dapatkan yang namanya persamaan regangan. Regangan ya. Regangan itu adalah epsilon. Ya, di sini biasanya kalau Anda waktu SMA atau SMP itu ya, itu delta L per L kan begitu ya. Nah, di sini karena dia nilainya adalah kalau kita lihat dari gambarnya di sini, saya tunjukkan. Oke, dari sini maka delta L ketemunya sama dengan L-nya sama dengan delta X ya. L-nya sama dengan delta X. Sedangkan delta L berarti nilai UX sama nilai UX plus L ini kalau misalnya kita kurangkan, maka kita bisa mendapatkan nilai dari elongation-nya. Ya. Jadi U plus delta X kita kurangi dengan UX, maka itu adalah nilai apa? Delta L. Maka dari sini kita formulasikan ya. Dari sini kita dapatkan yang namanya delta L adalah UX plus delta X dikurangi dengan UX gitu ya, dibagi dengan delta X. Nah, ketika delta X itu mendekati 0, delta X mendekati 0, maka formulasi ini bisa kita tuliskan bahwa E sama dengan du per dx. Itu ya, jelas ya. Nah, dari situ kita dapatkan nilai ini, dan saya kasih angka. Nah, ini merah ini. Nah, terus kemudian kita dapatkan hubungan ini. Sebentar, kan sedikit saya geser ya. Nah, kita dapatkan hubungan ini. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu yang menggambarkan hubungan apa antara sigma dengan dudx ya. Maksudnya gimana? Bahwa kita tahu bahwa dengan menggunakan tadi yang sigma sama dengan E kalikan dengan apa? Epsilon. Maka di sini kita dapatkan hubungan apa? Bahwa sigma sama dengan E dikalikan dengan du per dx gitu ya. Dari sini ke sini. Nah, sehingga kalau kita lihat Px sama dengan sigma dikalikan dengan Ax, maka dapat kita tuliskan persamaan bahwa Px sama dengan sigma x kalikan dengan Ax, maka di sini kita dapatkan
kalau sigma sama dengan E du per dx, berarti Px sama dengan AX kalikan dengan E kalikan dengan du per dx. Apabila nilai A ini konstan, maka menjadi AE du per dx. Itu nilai Px di sini. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, nah, dpx per dx plus bx sama dengan 0, maka formulasi problem ya, maka formulasi problem yang dari tulisan dpx per dx plus bx sama dengan 0, maka bisa saya tuliskan menjadi dx dari AE du per dx ditambah bx sama dengan 0. Nah, ini adalah formulasi awal dari persamaan strong form, ya, ketemu ini ya. Nah, ini strong form equation-nya ini. Ini yang pertama. Persamaan yang ketemu, teman. Sebentar. Alah. Inilah nulis siji kok meletot. Ya, ini nomor 1 ya sebenarnya ya. Nah, kemudian dari kondisi yang ada kita tahu ketika yang nomor 2, ketika sigma x yaitu pada saat titik x sama dengan 0, sebentar. Sigma x pada saat x sama dengan 0 atau bisa dituliskan dengan sigma 0. Sigma pada x sama dengan 0. Kalau kita lihat di persamaannya di sini. Nah, itu tegangan pada daerah sini ya. Sigma x pada saat x sama dengan 0, artinya sigma di sini berarti dia sama dengan apa? T ya. Karena dia posisi di sini kan T. Nah, maka bisa saya tuliskan pada kondisi ini, yaitu persamaan yang kita dapatkan, yaitu sigma 0 sama dengan apa? Px ya, Px per dx ya. Nah, itu sama dengan ini aja, saya tuliskan ya. Maka sama dengan sebentar. Sigma ya, sigma, oke. Sigma kan sama dengan E du dx ya. Ini kan AX, sigmanya kan ini, E du dx. E ini adalah elastisitas, du dx itu adalah pada saat kondisi X sama dengan 0 ya. Nah, maka E du per dx di sini sama dengan P pada saat P sama dengan 0 dan di A sama dengan 0 atau sama dengan traction T. Nah, sehingga di sini kita dapatkan formulasi ketika sigma pada saat X sama dengan 0, maka didapatkan formulasi bahwa E du per dx X sama dengan 0 sama dengan traction T. Nah, ini formulasi kedua. Samaan kedua yang bisa diturunkan. Nah, sekarang tinggal persamaan yang ketiga. Nah, pada persamaan yang ketiga, pada saat U atau displacement di titik L
ini U sama dengan 0, U 0. Pada saat U sama dengan L, berarti total semua U atau total semua displacement berarti sama dengan U bar ya. U bar itu adalah displacement elemen pada sumbu lokal. Nah, sehingga di sini formulasi yang ketiga bisa dituliskan, maka pada saat U X sama dengan L, maka nilai U adalah U bar. Nah, dari situ maka bisa kita tuliskan formulasi dari strong form ya. Akhirnya dapat kita tuliskan hasil formulasi strong form ya. Hasil formulasi strong form dari problem batang tarik tekan. Yang pertama adalah persamaan pertama H, ini, nah yang ini yang pertama, kok bisa gini ya, yaitu dx dari A du per dx ditambah B sama dengan 0, yaitu pada X berada di antara 0 dan L. Yang nomor 2, formulasi yang kita dapatkan yaitu pada saat sigma X sama dengan 0 atau biasa kita sebut sebagai du per dx pada saat X sama dengan 0, dia besarnya sama dengan traction. Nah, yang ketiga yaitu U pada saat X sama dengan L, maka dia sama dengan U bar. Ya. Nah, inilah hasil dari formulasi strong form pada batang tarik tekan ya. Nah, formulasi ini bisa menggambarkan fenomena yang terjadi pada batang tarik tekan. Nah, bagaimana nanti mencari solusinya? Nah, untuk mencari solusinya mau tidak mau kita akan menggunakan weak form. Nah, sehingga untuk menggunakan weak form maka diperlukan ekivalensi. Persamaan formulasi strong form ini dirubah dulu menjadi persamaan weak form yang ekivalen dengan formulasi persamaan strong form ya. Nah, penjelasan itu akan saya jelaskan dalam video saya berikutnya. Terima kasih.